Yang berada di Kelurahan Babakan Jawa, masuknya ke blok Sukamulia. Nanti kalau ke sana nanti tembusnya ke Gunung Karang, Pancurendang, Tonggo. Nah, di sini saya sedang belakang saya ini ada batu, susunan batu ya, seperti kalau di sepintas sih seperti batu biasa. Ya, tapi kalau dilihat, diamati lebih lanjut, kita coba lihat ini nih. Ada bentukan seperti segilima gitu ya. Nah, saya pernah dua kali ya ke Gunung Padang, lalu kemudian ke Gunung Gunung Cendana, ada Jahim tuh, ada di situ bahwa ada situs Gunung Padang dan situs Gunung Batu Jahim, Batu Gendang itu ya. Nah, di Gunung Padang itu terdapat satu bentukan dari batu alam yang kemudian dibentuk bangunan budaya Punden Berundak paling besar itu ya di Sunda. Nah, kalau dilihat tuh bentuk batunya adalah jenis dari columnar join. Nah, columnar join adalah proses alami yang diakibatkan oleh pembekuan dari lahar atau magma dari satu gunung yang kemudian mengkristal gitu ya. Nanti mengkristal itu bentuknya seperti ada yang segi 5, segi 6 ya, prisma model gitu ya. Nah, kalau lihat ini sepertinya sama nih. Ini prisma segi 5 ya. Biasanya nanti kita bisa lihat. Nah, ini seperti tumpukan-tumpukan segi 5 yang banyak. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi pecahan-pecahan yang sudah jadi batu terpisah, coba lihat ini nih. Nih. Ini ya Purisa. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah jadi segi 5 nih, satu prisma. Ini bentuknya sama dengan batuan yang berada di Gunung Padang, Cianjur ya. Sama seperti ini. Nah, kalau dilihat sebelah sana juga ada. Kalau dilihat kemungkinan di sini dulunya adalah proses untuk membentuk batuan kolumnar join. Cuman kalau dilihat ini sepertinya belum begitu apa ya. Kalau dalam adonan memeren lah, can asak-asak teuing lah, belum terlalu matang menjadi batu kolumnar joining yang sudah mengkristal seperti yang ada di Gunung Padang tersebut ya. Ini masih dalam proses pembentukan. Tapi kalau dilihat ini sudah ada nih yang berbentuk nih panjang-panjang begini. Kalau dibongkar gitu ya, udah banyak ya, udah berbentuk panjang-panjang dan apa seperti kalau di Jahim Batu Gendang sebetulnya tuh. Ini udah keras sekali nih. Ini sama nih. Ini sama juga nih, udah berbentuk batu-batu panjang kolumnar jointing. Nah, kita coba lihat ke sana lagi. Ada proses yang menarik lagi dari pembentukan kolumnar jointing ini. Ini oke. Nah, oke, konsep tuh kalau dilihat ya, ini ada baru jalur-jalur begitu. Nanti sebenarnya nanti terpisah nanti ini. Nanti berbentuk batu-batu panjang gitu seperti Gunung Padang. Kalau di di Jahim batu gendang gitu ya. Ini ukurannya ada yang 3 meter, 2 meter. Jadi terpisah tuh. Ini proses pembentukan batu kolumnar jointing itu. Nah, Edi itu ya. Ini batunya sama nih, Nah, kalau misalnya ada batu kolumnar jointing di sini, berarti di daerah sini ada aktivitas vulkanolog, namanya tuh, aktivitas gunung berapi mungkin ya. Dalam istilah vulkanologi mungkin ya. Saya belum bukan ahli bagian pergunungan gitu ya. Jadi dimungkinkan bahwa dulunya beribu tahun atau berjuta tahun yang lalu di sini pernah terjadi aktivitas gunung purba. Di mana gunung purbanya? Ya,
tahu, nanti kita juga teliti lagi. Mungkin ada ahli yang kesini atau ada bagian lagi nih dari ini nih, ada nih dari ahli kita dari bidang wisata geologi Majalengka. Waeda yang baru datang, silakan ambil napas dulu, ancang-ancang untuk diambil keterangannya. Oke. Ya, kolumnar join di sini adalah magma keluar dari perut bumi, dari gunung api, kemudian tiba-tiba melalui pemadatan, kemudian mendingin, lalu terkena udara belum begitu kuat sehingga mengalami retakan. Nah, retakan-retakan ini biasanya berbentuk heksagonal segi 8. Dan kita lihat di sini beberapa sudah retak membuat suatu kolom-kolom, makanya disebut dengan kolumnar. Jadi membuat kolom-kolom, biasanya kolom-kolomnya penampangnya heksagonal, biasanya segi 8. Dan ini contohnya udah mulai retak-retak nih. Sebagian sudah membuat kolom heksagonal. Dan yang di wilayah Gunung Belai ini, selain dari magma yang keluar langsung membeku, ada juga yang terlempar, sehingga di beberapa tempat sekitar ini banyak batu-batu lava yang sudah membeku tapi tidak membentuk kolom join karena ini terlempar. Dan yang perlu kita cari adalah di sini adalah di manakah sebetulnya sumber gunung api purbanya itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Oke. Sini bahwa ada bekas petilasan dari Prabu Guru Aji Putih atau dari Tembong Agung, merupakan karuhun dari orang Sumedang. Sana terdapat satu tempat yang diberi tanda oleh masyarakat sini sebagai petilasan Prabu Guru Aji Putih dari Tembong Agung. Sekian laporan Juru Guru Mala dari Gunung Balai, yang terdapat banyak batu-batuan kolumnar jointing. Bahkan di sini kami melihat seperti ada bekas bangunan, ya. Misalnya ada bekas bangunan yang dibangun oleh orang tua kita dari batuan kolumnar jointing seperti yang di khas Gunung Padang. Berarti daerah Gunung Balai ini terdapat budaya lama. Maksudnya budaya lama itu ya adalah batuan kolumnar jointing dibangun seperti balai undakan dan sebagainya sebagai tempat ritual peribadatan zaman dulu. Maka itulah disebut budaya lama. Karena kalau misalnya batuan hanya berserakan dan tidak dibangun di sedemikian rupa oleh karuhun kita, itu bukan budaya. Tapi kalau misalnya ada bekas rekayasa manusia, itu namanya budaya.
Mungkin saja di sini dulu terdapat budaya lama Gunung Balai. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.